Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kehausan yang Kudus. Saudara, bicara soal kehausan, apa yang diungkapkan pemazmur sungguh luar biasa, di mana dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 1-2. Jelas dikatakan di sini bahwa jiwa sang pemazmur haus akan Allah. Bahkan kehausannya digambarkan seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Perlu saudara tahu, bagi rusa, air bukan sekedar pelengkap atau penghilang dahaga, tetapi air merupakan sumber kehidupan. Di sini sang pemazmur menyadari betul bahwa Allah adalah air kehidupan. Allah adalah sumber hidup dan dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Jiwanya akan kering tanpa memiliki Allah. Jadi tidak heran kalau dikatakan jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Dia? Ayat 2. Saudara, yang dialami sang pemazmur ini sebenarnya suatu realitas. Wajar dan memang harus begitu. Manusia harus memiliki kerinduan yang dalam untuk bisa memiliki Allah yang adalah sumber hidup itu. Sedangkan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, "Akulah air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Ini realitas saudara. Kalau Tuhan Yesus adalah air hidup, berarti kita harus memiliki Allah dalam hidup kita. Kita bukan saja bersentuhan dengan Allah, mengalami Allah, tetapi juga meneguk sehingga kita dapat menikmati Dia, menikmati air hidup itu. Itulah kehausan yang kudus. Setiap kita harus memiliki kehausan akan Allah. Ibarat tubuh dengan metabolisme yang sehat, pasti ada rasa haus. Kalau tubuh kita tidak pernah merasa haus, pasti metabolisme kita tidak sehat. Ada yang salah dalam tubuh kita. Kan begitu saudara. Artinya, Allah jangan hanya dijadikan pengetahuan dalam pikiran atau hanya difantasikan saja. Orang yang hanya berfantasi tentang Tuhan sebenarnya belum bertuhan dengan benar, saudara. Maka kita harus memiliki kehausan untuk bisa menikmati Tuhan. Tuhan harus bisa menjadi kenikmatan atau kebahagiaan dalam hidup kita. Itu harus kita persoalkan, saudara. Kalau tidak demikian, sebenarnya jiwa kita sedang terganggu. Metabolisme rohani kita sedang tidak sehat. Karena metabolisme rohani yang sehat selalu ditandai dengan kehausan akan Allah, saudara. Dengan kata lain, hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Sayangnya, banyak orang percaya yang tidak mengerti kebenaran ini, sehingga mereka memiliki kehausan yang salah. Jadi tidak heran kalau kebanyakan orang berpikir hidupnya bisa dipuaskan oleh pakaian, perhiasan, gelar, jabatan, kemewahan, dan sebagainya. Dan ternyata tidak demikian. Ketika semua itu sudah diperoleh, tetap saja belum merasa puas. Ya memang begitu. Jiwa manusia itu seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Yang diisi oleh apapun akan selalu kurang. Hanya ada satu yang dapat menjawab kehausan jiwa,
yang bisa memberi rasa puas, yaitu Allah sendiri. Ibarat mobil, saudara, yang diciptakan dan didesain dengan bahan bakar bensin atau solar. Kalau diisi dengan air, mesinnya akan rusak dan tidak jalan. Demikian juga jiwa kita tidak bisa diisi oleh apapun, karena telah dikunci oleh Sang Khalik, yaitu Tuhan semesta alam, bahwa yang dibutuhkan hanyalah Tuhan. Kalau jujur melihat diri sendiri, apakah kita memiliki kehausan akan Allah? Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Artinya, bukan Allah yang dibicarakan, bukan Allah yang difantasikan, tetapi Allah yang dialami. Kalau sekarang ini kita belum memiliki kehausan yang pantas, kita harus segera sadar dan mulai membangun kehausan itu. Jangan seperti kisah di Lukas 12, orang kaya yang melihat hartanya bertambah banyak, lalu dia mau membangun gudang lebih besar supaya dia bisa menyimpan harta bendanya, lalu berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, senangkan dirimu. Ini sesat, saudara. Jiwanya tidak akan dapat diisi oleh barang-barang itu. Nah, sebenarnya banyak jiwa yang sudah sesat karena kehausannya hanya kepada apa yang dapat disediakan oleh dunia. Kuasa kegelapan pasti berusaha untuk menyesatkan, menunjukkan keindahan dunia sebagai solusi untuk menjawab kehausan jiwa manusia. Seperti dalam Lukas 4, ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas tempat yang tinggi dan ditunjukkan kepadanya kemuliaan, keindahan dunia. Tetapi Tuhan Yesus menolak, karena Tuhan tahu dengan mengingini dunia itu sama artinya menyembah iblis. Lah, kita beda, saudara. Jiwa kita itu sudah terlanjur rusak. Tetapi kalau kita mendengar firman kebenaran hari ini dan dengan rendah hati menyambutnya dan mulai membenahi diri, maka Roh Kudus pasti akan menolong untuk kesembuhan jiwa kita. Jangan sampai kita meninggal dunia sebelum meneguh Allah sebagai air kehidupan. Jangan seperti kisah orang kaya yang sesat pikirannya, yang kisahnya kita baca tadi. Dia pikir jiwanya bisa dipuaskan dengan kekayaan. Lalu firman Tuhan mengatakan ia mati dalam kemiskinan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kisah lain di Lukas 16 menuliskan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini metabolisme kehidupan rohani yang rusak. Banyak orang seperti ini yang dipuaskan ketika bisa bersukaria dalam kemewahan, sehingga kehausan yang benar, kehausan yang kudus yang seharusnya dia miliki tidak dia rasakan karena tenggelam dalam kehausan yang salah. Di mana ayat selanjutnya berkata, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Saudara, ini pasti bukan air mineral. Kan dia sudah mati. Dia tidak memiliki fisik. Ini bicara jiwanya yang kosong karena belum meneguk air kehidupan. Jadi, jangan sampai ya saudara,
kita meninggal sebelum meneguk Tuhan dan memiliki metabolisme kehidupan rohani yang baik. Kita harus meneguk Tuhan dan menikmatinya. Apa yang diteguk dari Tuhan? Spiritnya, gairahnya. Itulah kebutuhan kita. Meneguk Tuhan artinya kita mendapatkan gairahnya, pikirannya, perasaannya yang membuat karakter kita sekarakter dengan Allah. Jadi, sekali lagi mari kita terus berjuang agar kita bisa memiliki kehausan yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.